Oke anak-anak, hari ini saya mau berikan sesuatu ke kalian. Sebuah video pembelajaran yang membahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Didengerin ya, nanti di kelas kita akan diskusikan. Kita udah bahas tentang sekolah, keluarga, dan pendidikan. Ini waktunya kita ngebahas tentang iptek. Yuk kita mulai bahas, ini penting banget loh. Teknologi itu sahabat kita. Kita tidur pakai teknologi. Kita pergi ke sekolah pakai teknologi. Kita bahkan mau berelasi dengan orang lain pun pakai teknologi. Jangan-jangan kita ini sahabatnya teknologi ya, bukan sahabatnya orang. Itu berarti teknologi penting banget buat kita. Ayo kita cari tahu teknologi itu apa. Masih soal teknologi nih anak-anak. Saya punya beberapa hal tentang teknologi. 1. Bom Hiroshima Nagasaki. Bom yang pernah membunuh banyak orang di Jepang ini termasuk teknologi nggak ya? Ini bom yang canggih sih. Yang kedua, alat-alat zaman purba. Teman-teman tahu kan, kalau orang zaman purba menggunakan batu yang ditajamkan untuk jadi pisau, kuno dan sederhana. Ini teknologi bukan ya? Yang ketiga, nah ini nih, siapa yang suka main TikTok? Kalau TikTok dipakai senang-senang sama anak-anak zaman sekarang, kira-kira ini teknologi nggak ya? Karena teknologi ada di sekitar kita, anak-anak, kita harus tahu dampak positif dan dampak negatif dari teknologi itu sendiri. Yang pertama kita bahas yang positif. Teknologi bisa mempermudah semua pekerjaan manusia. Dia juga bisa menolong manusia untuk menyelesaikan banyak masalah yang ada di sekitarnya. Bahkan yang sering banget nih kita pakai teknologi informasi dan komunikasi, itu bisa menghubungkan orang yang terpisah oleh jarak yang jauh loh. Yang negatif juga ada, tapi dia bisa mencemari lingkungan, mempermudah manusia sih, tapi lebih banyak juga mencemari lingkungan. Bisa menolong manusia menyelesaikan masalah sih, tapi buat manusia juga jadi individualis. Bisa menghubungkan yang jauh memang, tetapi akhirnya malah ngebuat yang dekat jadi jauh. Sayangnya nih anak-anak, masih banyak banget orang yang salah berpikir tentang teknologi itu sendiri. Kayak gimana sih maksudnya? Ada yang hidupnya justru buat teknologi, padahal teknologi dibuat untuk hidup manusia. Ini malah hidup untuk teknologi. Kayak gimana sih dia? Dia yang setiap hari bergantung banget hidupnya sama teknologi. Nggak bisa pada suatu keadaan dan tempat yang sama sekali nggak ada teknologi. Kasian juga sih orang kayak gini. Terus ada yang nganggap bahwa teknologi melawan iman. Kok dipikir-pikir, apa sih teknologi yang melawan iman? Padahal teknologi diciptakan oleh pikiran manusia, dan pikiran manusia diciptakan oleh Tuhan. Dari mananya bisa melawan iman? Itu sih gara-gara manusianya, bukan teknologi. Terus ada juga yang menganggap bahwa teknologi mengancam hidup manusia. Ada benernya sih, tapi nggak 100% benar pernyataan ini. Kalau seseorang pakai teknologi setiap hari di depan layar handphone, nggak bekerja, nggak belajar, hidupnya terancam sih. Jadi yang mengancam hidup bukan teknologi juga dong. Yang mengancam hidup adalah cara manusia. Alkitab angkat bicara nih teman-teman soal teknologi. Kita lihat ya. Yang pertama, salah 1 ayat 5 itu menerangkan bahwa setiap manusia diciptakan dengan talenta. Talenta lah yang membuat manusia mampu menciptakan teknologi, tetapi itu belum cukup. Manusia selalu butuh hikmat yang datang dari Tuhan. Caranya gimana? Ya harus deket dong sama Tuhan, rajin baca Alkitab, berbuat baik, ke gereja. Kejadian 1 ayat 27 sampai dengan ayat 28 ini menerangkan bahwa manusia harus bisa menaklukkan bumi. Menaklukkan bumi artinya bisa merawat semua yang ada di dalamnya. Dengan apa caranya? Dengan pengetahuan yang menghasilkan teknologi. Maka taklukkanlah bumi dengan kasih kepada sesama dan Tuhan. Harapannya kita jadi tahu bagaimana sikap yang benar tentang teknologi. 1. Kita harus menambah pemahaman kita, sekolah yang bagus, berilmu dengan baik, sehingga kita bisa menggunakan teknologi, bahkan menciptakannya. Yang kedua, menggunakan secara positif. Gunakan dengan tujuan dan cara yang baik, jangan merusak alam, apalagi merugikan sesama kita, orang lain. Yang ketiga, bijaksana membatasi pemanfaatannya, kendalikan diri, tetap berelasi dengan sesama, dan dekat dengan Tuhan, supaya jangan kita yang dimanfaatkan oleh teknologi. Jadi, kalau kita punya pengetahuan dan hikmat yang baik, kita bisa menciptakan atau bahkan memberdayakan teknologi untuk kebaikan diri kita, kebaikan sesama di sekitar kita, dan kebaikan kemuliaan Tuhan juga. Silakan lihat gambarnya.
Nah, akhir kata nih teman-teman, beriman itu bukan teori, tapi mampu hidup dengan teknologi. Lakukan dan berkaryalah. Nah, itu video yang sudah saya buatkan untuk kalian. Live di sini tentu siaran tunda di kalian. Tapi tolong didengarkan baik-baik supaya di kelas nanti kita bisa diskusikan. Oke? Kalau kalian nggak dengerin, nanti kalian bakalan bingung di kelas. Jadi dengerin. Tuhan berkati.